Selamat datang kembali bersama saya di podcast kajian Formakiv Wali Songo. Di podcast kajian kali ini kita bersama teman kita, yaitu dari mahasiswa KIPK Angkatan 2021, di mana beliau ini akan menyampaikan cerita inspiratif menarik untuk kalian semua. Sebelumnya mungkin akan kita sapa dulu ya, siapa yang bersama saya di podcast kajian ini. Halo. Mas Anwar. Betul. Ini lebih enak dipanggil Kak Anwar atau Mas Anwar? Serada, Kak Anwar aja. Kak Anwar, oke. Baik teman-teman, di sini saya bersama Kak Anwar, yaitu Award KIPK 2021, di mana beliau merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Untuk jadi anak KIPK ya, sebelumnya memang saya pasang taruhan sih bernyepet masuk ke Wali Songo itu. Ini dari pengalaman saya sih, agak nostalgia ya. Dulu memang cari-cari beasiswa. Pokoknya saya kuliah tuh harus beasiswa, harus gratis. Pokoknya harus gratis, syukur-syukur dapat uang saku. Saya cari-cari informasi, itu ternyata ada beasiswa KIPK. Dan di semua univ ya, nggak semua univ biasa, dan kampus Islam juga. Dan alhamdulillah memang saya kan keterimanya di UIN Wali Songo. Sempat saya bingung sekali, ini kok KIP nggak ada apa gimana sih gitu kan. Oh, ternyata memang sistemnya berbeda. Kita di tahun saya 2021 itu memang masuk univ dulu baru ada beasiswa KIP. Jadi ya kita memang bayar UKT dulu awalnya. Bayar UKT dulu, dan di situ aku cari-cari informasi lah. Tanya-tanya cutting, terus juga bahkan admin UIN Wali Songo itu dulu saya cat informasi beasiswanya dong Kak gitu dan sebagainya. Dan dulu ada ya di bulan Agustus ya kalau nggak salah. Iya. Ya kita masuk pendaftaran, sama sih tidak jauh berbeda sama teman-teman lainnya. Ada di mana administrasi, ada di mana wawancara juga. Untuk administrasi tersendiri not bad sih, tidak ada kendala. Cuman hanya saja saya kan dari dulu tidak pernah punya namanya PKH, tidak pernah punya namanya KIP juga, kartu KIP dulu kan ya. Ada, itu saya tidak punya seperti itu, makanya saya menggunakan SKTM. Itu yang paling ribet sih, saya masih bolak-balik ke kelurahan ya. Udah nyampe Semarang, balik lagi ke Banyumas. Hanya ngurus SKTM saja. Terus balik lagi ke sini, alhamdulillah administrasi selesai, tinggal sesi wawancara. Dan dari nostalgia saya sendiri, wawancara ini yang paling ya awesome sih ya, paling menggugah suasana. Soalnya pas di sesi wawancara ini saya ditanya-tanya lah sama pengujinya, luas rumah berapa gitu ya Mbak ya. Luas Detail itu ya Kak. rumah berapa dan makannya apa ditanya itu loh. Makannya apa. Untuk yang saya mentoknya tuh ya ditanya luas tanahnya, luas rumahnya itu. Saya mentok di situ. Saya ditanya itu saya enggak tahu luasnya berapa. Malah saya hampir ditanya ini, "Oh, kamu kalau orang kaya enggak usah daftar KIP gitu." Saya sampai ditanya seperti itu. Kan saya jadi bingung. Kayaknya di mana Pak saya malah berani kayak gitu, kalau udah di saudara-saudara gitu aku malah berani dipojok-pojokin. Letak kekayaan saya di mana Pak itu kan. Saya tunjukin semua foto-foto, saya udah persiapin semua sama videonya. Rumah saya itu seperti ini. Dan alhamdulillah beliaunya percaya kalau saya itu ya emang pas-pasan. Dan sama datanya aku, jadi nggak cuma sekedar foto sama video saja, sama data-data rumahnya, kepemilikan semuanya. Memang itu bukan, orang tua saya memang belum punya rumah dan sebagainya, masih sama mbah gitu. Cuma ditujukin, alhamdulillah beliau percaya. Alhamdulillah taruhan saya, berarti saya senang dong, berarti kan saya udah keterima di KIP dan berarti taruhan saya berhasil. Karena memang awalnya ini saya taruhan nih cuma bayar satu UKT 1 semester aja. Kalau misalnya saya dekatnya nih saya nggak dapat KIP, berarti saya nggak usah lanjut, berarti saya ikhlasin aja bayar UKT yang 1 semester kemarin udah. Berarti saya kuliah cuma 1 semester. Alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik, jadi sehingga saya lolos KIPK. Alhamdulillah. Ini yang tadi menarik sekali ya, kita bahas bagaimana perjalanan Kak Anwar untuk menjadi award di KIPK ini. Dan alhamdulillahnya semuanya berjalan sesuai ekspektasinya. Kemudian di sini beliau kan angkatan 2021. Tapi di sini sudah lulus menjadi sarjana S1 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Yang mana kalau untuk angkatan 2021 itu sangat
sangat keren sekali ya, sangat mudah sekali untuk menjadi lulusan. Nah, di sini mungkin bisa diceritakan ya Kak ke teman-teman, karena katanya bisa ini ya lulus lewat jalur jurnal. Iya, benar. Nah, Bisa. mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, khususnya teman-teman Formakip Wali Songo. Baik. Untuk perjalanan nulis jurnal ya, sebenarnya dari semester 3 saya sudah jauh berpikir ke depannya. Karena memang dari semester itu 3 juga saya sudah didiagnosa berbagai penyakit. Seperti diagnosa awal itu saya ada sakit jantung di opnam dan hasilnya katanya jantungnya membesar. Tetap saya per semesternya tetap pasti pulang untuk kontrol, karena memang waktu itu BPJS-nya masih APBD, jadi masih di Banyumas, belum bisa dipindahkan ke Semarang. Dari sini saya berpikir, kalau saya semester tua nanti ya, semester 6-7 nanti saya bikin skripsi, itu kan hambatannya banyak gitu. Sedangkan setiap seminggu itu saya bisa 5 kali loh kontrol full ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pasti saya kontrol. Makanya saya kadang kalau diajak ketemuan tuh nggak pernah jarang sekali bisa waktunya disempatkan. Makanya dari semester 3 saya sudah mulai nih berpikir, emang harus skripsi ya gitu ya, harus lulus skripsi. Kayaknya enggak deh, nggak mungkin deh. Soalnya fakultas lain itu ada kok yang nggak pakai skripsi gitu. Saya mulai tanya-tanya awalnya sama kating-kating dulu lah. Saya tanya sama kating. Dari kating sendiri nggak ada yang tahu tapi katanya cuma fakultas lain, fakultas kita syariah itu belum ada gitu. Jadi terus saya nggak nyerah dong. Saya mesti tanya lagi dan tanya berikutnya saya ke dosen-dosen, semua mata kuliah saya tanyain semua. Pak, ini bener nggak sih dan sebagainya, berapa ini bisa nggak sih tanpa skripsi gitu, dan jurnal bisa. Itu dosennya pun masih bingung ternyata semuanya. Kayaknya bisa sih, tapi coba kamu tanyakan lagi ke bagian TU ya? Iya, bagian TU. Ya, saya ke situ, pas ke TU-nya saya malah dibikin kaget lagi. Oh, nggak bisa mas, kata orang-orang situ, kata petugasnya di situ tuh. Nah, ini angkatan 21 ya, angkatan 21 tuh harusnya skripsi, nggak bisa pakai artikel gitu. Coba kamu buka di buku panduan kamu, di buku. Kebetulan saya itu nggak bawa buku panduannya, tapi kebetulan petugasnya itu pegang buku panduan, tapi saya nggak yakin tuh buku panduannya angkatan 21 loh. Beliau baca dan memang di situ ditertera harus skripsi kalau S1, nggak boleh pakai artikel jurnal. Dari situ saya udah lesu lah, udahlah nggak apa-apa, kalau memang harus pakai skripsi ya udah gitu. Tapi masuk ke semester 4-5 itu saya dibuat heran, karena setiap dosen saya terbuka sama ini matkul fikih muamalah kontemporer itu dosennya tuh selalu mengatakan ayo cepet buruan lulus gitu, di semester 7 bisa pakai artikel jurnal gitu kan. Dosennya mikir loh, nggak bisa, perasaan kemarin saya ke TU kemarin nggak bisa loh, disuruh pakai skripsi gitu. Dan nggak cuma satu dosen, ternyata ada dosen lain kayak matkul statistika, beliau juga kebetulan juga reviewer jurnal juga. Beliau juga mengatakan buruan lulus, di semester 7 bisa pakai artikel jurnal itu. Aduh, ini yang benar gimana nih? Dari situ aku langsung balik lagi ke pondok ya. Saya kan tinggalnya di Albertus, sana di Pondok Silayur. Pulang, saya langsung buka buku panduanku gitu. Ini memang harus skripsi ya. Saya buka buku panduan. Oh, ternyata bisa pakai pengganti skripsi, namanya artikel jurnal Sinta 3. Dari situ saya langsung ketahui lagi yang dulu ngatain nggak bisa. Balik lagi, Pak ini bisa kok, ada nih di halaman sekian artikel jurnal Sinta 3 gitu. Dia cuma diem, cuma mengangguk, mungkin ya lagi banyak pikiran ya, jadi malah disuruh, ya mas kalau memang bisa artikel ya silakan gitu kan. Ya udah, aku langsung pulang aja, saya langsung konfirmasi ke wali dosen saya, Pak Abdul Ghafur, kebetulan beliau juga dekan di Fakultas Syariat dan Hukum. Konfirmasi langsung judul, kebetulan masih semester 4 ya, jadi masih belum inilah namanya, masih belum majuin proposal dan sebagainya. Tapi dari segi judul beliau sudah menerima sebenarnya wali dosen saya. Jadi semester 5 saya langsung pasang ini ke Kaprodi langsung. Jadi kan kalau dosen kan udah di ACC nih, jadi langsung ke Kaprodi, dan Kaprodinya juga langsung mengakses alhamdulillah proposalnya. Jadi dari situ langsung saya eksekusinya semester 6. Semester 6 saya eksekusi,
Dan alhamdulillah cuma butuh 1 hari saya nyelesain draft artikelnya. Ngerjain pagi, selesai sore udah kelar lah. Karena memang dari semester 5 saya udah ngumpulin data-datanya. Kan saya kebetulan normatif ya penelitiannya, jadi nggak perlu namanya field research gitu, penelitian lapangan, wawancara dan sebagainya nggak perlu. Saya hanya butuh patokan undang-undang KS sama pandangan ulama dari kitab-kitab. Dari situ saya sudah dapat datanya, semester 6 eksekusi, kelar. Untuk reviewer jurnalnya sendiri membutuhkan waktu 2 minggu, nggak lama. Untuk review, terus revisian, sampai ke publish itu hanya memakan waktu 2 minggu saja. Alhamdulillah langsung setelah itu langsung publish, udah terbit. Untuk artikelnya sendiri, artikelnya Politics and Law Humanity itu Sinta 3, indeks Sinta 3, dan judulnya mohon maaf sebentar. Oke. Untuk judulnya sendiri itu Maximizing Career Table Endorsement for Healthcare, Makasih Syariah Perspective from Wahbah Zuhaili and Syariah Economic Law. Ini penelitian yang mengarahkan pada hibah, di mana hibahnya orang yang sakit parah. Sebenarnya ini peneliti saya sendiri sih. Saya kan termasuknya udah kronis loh, udah ada jantung, udah ada paru itu, belum telinganya ada keratosis. Ini kalau kata dokter ini sebenarnya sudah lumayan gitu, udah lumayan berat. Makanya dari semester 3 sampai sekarang saya masih kontrol. Dari situ saya mengangkat judul ini, dari hibahnya orang sakit itu bagaimana. Ternyata itu ya kurang sah sebenarnya. Harus ada pendampingnya, wakilnya. Dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah juga mengatakan seperti itu, hal yang sama. Dari pandangan Pak Zuhaili, juga dari undang-undang KS itu sama. Dari sini tentunya saya semangat dong ngerjainnya, makanya cuma sehari kelar gitu. Ya ini buat pelajaran aja sih. Kalau membuat artikel itu ya semua ada semangatnya tersendiri. Kalau teman-teman ingin membuat artikel jurnal, itu bisa kapan aja memang. Tergantung targetnya mau lulus kapan. Kalau misal mau lulus cepat, 7 semester atau 3,5 tahunan, itu bisa dari semester 6 eksekusi bisa. Atau bahkan dari semester sebelumnya bisa. Karena jurnal itu kan rata-rata 3 tahunan ya masa expirednya. Lah itu teman-teman bisa lah. Dari semester 3 udah mulai eksekusi bisa. Nanti tinggal semester 7-nya langsung munakosa. Tapi kalau teman-teman kok nggak berminat di artikel itu nggak apa-apa. Skripsi juga bisa cepat. Asalkan dari semester 5 udah ngajuin proposal, semester 6-nya eksekusi. Dan kalau bisa, kalau misal teman-teman itu field research atau penelitian lapangan, itu semester 5-nya udah mulai wawancara lah, udah mulai nyari data. Misal wawancaranya ke perusahaan atau ke instansi, itu dari semester 5-nya udah mulai. Dan kalau teman-teman pakai normatif atau bukan field research atau studi pustaka, itu juga sama, semester 5. Tapi kalau semester 6 ya setidaknya teman-teman itu banyak baca literasinya, itu aja sih. Wow, sungguh menarik dan keren sekali ya perjalanan ceritanya, yang itu banyak banget tantangannya ya, khususnya ini ya Kak Anwar sendiri dengan bisa dibilang kesehatannya yang juga kurang mendukung, sehingga itu tapi di sini menjadikan semangat yang luar biasa untuk Kak Anwar menyelesaikan tugas akhir ataupun bagaimana perjalanan di perkuliahan ini. Mungkin di sini tadi kan sudah bercerita banyak, tetapi mungkin poin pentingnya di sini tuh bagaimana sih Kak time management untuk Kak Anwar sendiri yang Kak Anwar lakukan, kenapa bisa sampai berhasil gitu di 3,5 tahun ini untuk lulus menjadi sarjana hukum. Bisa diceritakan Kak? Iya. Kalau dari tipsnya saya sendiri ya, ini dari semester 1 itu kadang kan orang mindsetnya gini, semester 1 itu alah masih semester 1 mas santai ya, IPK mah kejar nanti ya. Itu pemikiran yang salah terus terang. Justru kalau semester 1 udah IPK-nya pas-pasan, nanti semester kedepannya tuh naiknya susah, malah paling dikit-dikit gitu. Justru kalau di semester 1 udah paling bagus, udah gede, udah ngetop itu loh, udah 39 atau bahkan mendekati 4, itu semester berikutnya itu malah justru stabil. Kalaupun turun, itu turunnya nggak drastis banget lah, nggak sampai turun banget, itu enggak. Karena memang saya sendiri juga semester 45 itu benar-benar lagi parah-parahnya, udah makin sakit di sini, udah mulai sering kontrol, udah sering izin lah, jarang masuk. Bahkan ada di mana mata kuliah itu saya cuma 3 kali masuk loh, dari masuk pertemuan awal UTS sama UAS saja. Jadi ya memang
mohon maaf ya, ini bukan saya pamer, ini biasanya saya memang langganan nilai A terus, nilai A dan minim-minim B plus lah, itu pun paling cuma 1-2. Dari masuk semester 45 itu karena jarang masuk, itu saya dapatnya nilai B-nya banyak sekali. B semua. Itu kan turun termasuknya IPK-nya. Yang darinya tadi dari 399 jadi sekarang terakhir 393. Itu benar-benar gimana ya? Memakan waktu gitu kan. Karena memang saya sendiri kan waktu pagi sampai sorenya itu terus terang tuh enggak belajar, enggak apa. Karena fokus ke kesehatan, terus terusan kontrol. Karena paginya itu saya pasti ke puskesmas, siangnya buat ke RS Medika, buat kontrol dan sebagainya. Waktu belajarnya itu kurang. Tapi kan karena jadwal obatnya kan masing-masing ya, ada yang harus diminum jam 7, ada yang harus diminum, dan paling lambat itu ada yang sampai jam 10 malam. Jadi saya harus mesti, kapan saya harus tidur, kapan saya harus minum obat. Pokoknya sesi terakhirnya dari jam obat yang jam 10 itu saya baru belajar. Jadi saya belajarnya itu terus terang cuma 3 jaman saya belajar, nyelesain tugas-tugas dan sebagainya, pokoknya jam 10 ke atas, jam 10 malam, selesai pokoknya jam 12 malam itu saya sudah selesai. Meski begitu, itu bukan berarti kita itu harus malas-malasan tuh enggak. Yang penting biarpun kita waktunya dikit, itu ditotalitasin. Misal gini, kalau kita kan tahu semua apa yang akan dipelajari, apa yang akan dipresentasikan kan dari RPS. Berarti dari jauh-jauh hari itu kita udah mulai minimal itu tahu apa yang harus dibahas, apa yang harus dikaji. Misal besok membahas tentang ekonomi syariah, berarti saya harus tahu minimal definisinya, minimal tahu para ahlinya, itu setidaknya kita pelajari dari situ semua. Untuk manajemen waktunya, teman-teman semua, mohon maaf, untuk yang tidak punya kekurangan ya, yang sehat, yang badannya bagus, itu kalau bisa itu kuliahnya difokusin, organisasinya juga difokusin. Berikut juga pelatihan-pelatihan nilainya, pelatihan lain seperti kayak kursus dan sebagainya, dan magang. Itu teman-teman itu harus dikejar, karena memang, mohon maaf, ini kadang kan banyak ya yang lulus-lulus itu pada bingung mau ngapain gitu. Pasti nyari loker nggak ketemu, dan sebagainya. Nah makanya itu selama kuliah itu ya jangan kuliah-kuliah aja, tetap harus ada magangnya, ada pelatihan-pelatihan semua diikutin semua, karena memang value-nya dari situ. Dan dari situlah aku juga nggak nyerah, walaupun saya waktunya terbatas, saya tetap kok ngikutin berbagai pelatihan seperti kursus bahasa, karena saya suka bahasa, jadi kayak bahasa Inggris, Arab dan Jepang. Terus terang saya mengikuti itu semua, dan tentunya soft skill lainnya seperti pelatihan Excel, pelatihan grafis dan berbagai. Dan tentunya ini yang paling bikin saya senang itu tulisan saya. Saya suka, mulai semester 3 kan saya mulai bikin jurnal nih. Makanya saya dari situ basicnya, ternyata saya sadar basic saya itu menulis. Saya kejar terus kemampuan saya di nulis, dan alhamdulillah dosen-dosen pada suka. Alhamdulillah sampai sekarang bahkan udah lulus pun masih dicari buat penelitian. Dan alhamdulillah tadi pagi juga tuh saya di WA sama dosennya supaya ngajar di pondok pesantrennya, alhamdulillah. Jadi saya nggak pusing-pusing lah kalau misal udah lulus mau ngapain tuh nggak pernah namanya pusing. Karena rezeki itu pasti ada. Oke, gitu aja sih. Keren sekali ya teman-teman apa yang disampaikan oleh Kak Anwar di podcast kajian kali ini. Oke, baik, tadi sungguh kisah yang sangat menarik dan inspiratif sekali ya untuk kita semua. Tapi di sini kita karena terbatas waktu sehingga kita harus mengakhiri kajian ini. Namun sebelumnya nanti akan ada closing statement dari Kak Anwar untuk kalian semua, para penonton podcast kajian Formake Poli Songo, yang juga nantinya mungkin bisa untuk inspirasi ke teman-teman Formake Poli Songo yang sekarang sedang melakukan tugas akhirnya. Gimana caranya biar mereka tetap semangat untuk menyelesaikannya? Silakan Kak Anwar. Baik, untuk teman-teman Formake ya. Untuk teman-teman yang memang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya atau yang mau publish jurnal juga, itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat kok. Jadi nggak usah terlalu kayak fearless gitu, akhirnya kan jadi timbul rasa malas gitu, mau ngerjain, mau bimbingan, bingung nyetak di mana pikirannya di situ doang. Itu enggak, sekarang kan udah zaman AI juga. Jadi kalau memang teman-teman merasa sulit, bisa kok cari referensi sebanyak-banyaknya. Kalau sudah dapat ide, langsung aja bisa ke berbagai industri AI sekarang yang makin maju. Dan terutama teman-teman juga gini, kalau memang harus pengen lulus cepet,
pengen jadi yang terbaik juga, bergaulah dengan para dosen. Tapi kalau ingin nggak bingung ke depannya selalu bagaimana, sering-sering bergaul dengan entrepreneurship, karena memang dari situ ide-idenya banyak. Mau buka bisnis, mau buka usaha, atau mau kerja di perusahaan manapun, instansi manapun itu gampang jadinya. Itu aja. Oke, terima kasih. Solusi menarik ya dari Kak Anwar, yaitu kita harus banyak-banyakin memperluas jejaring kita, relasi kita, entah itu dari manapun yang membuat kita semakin semangat. Oke, terima kasih ya Kak Anwar sudah membersamai kami di podcast kajian Formapi Wali Songo ini. Terima kasih atas kisahnya, terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga memotivasi teman-teman yang nantinya akan menonton podcast ini. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup itu dari kami di podcast kajian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Closingnya apa? Oke teman-teman, ini untuk kalian semua, khususnya para penonton podcast kajian Formapi Wali Songo ini, kalian bisa subscribe, komen, like video ini, ataupun nanti juga kalian bisa nge-share video ini ke teman-teman yang lainnya untuk bisa seperti Kak Anwar, bisa publish jurnal dan juga bisa tugas akhirnya itu melalui jurnal. Dan mungkin nantinya ketika kalian berkenan, kalian bisa menghubungi Kak Anwar, nanti bisa lewat sosial medianya ataupun dari media yang lainnya. Mungkin cukup itu dari kami semua. Saya Ece Uliasari, selamat sampai jumpa di podcast kajian selanjutnya. Bye-bye.